Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online. Dan kita percaya ada penyertaan Tuhan, sebab Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dan kita percaya tangan Tuhan yang ajaib tetap ada di dalam hidup kita, di atas hidup kita. Dia akan menyertai, membimbing, mengurapi, memproteksi kita di saat-saat yang susah seperti ini. Hari ini kita akan belajar sesuatu di Matius 10 ayat yang ke-38. Bapak Ibu dengarkan saja. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di Matius 16 ayat 24 dijelaskan yang sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ditambahin, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkalin dirinya sendiri. Jadi ada hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu tidak enak, pasti akan diizinkan Tuhan. Tujuannya untuk memproses, memurnikan kita dari hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita ini orang-orang yang nggak ada orang yang lahir suci itu. Harusnya kalau ngikutin kejadian pasal pertama, orang dilahirkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Semua orang tiap hari bisa komunikasi dengan Tuhan. Tapi setelah jatuh di dalam dosa, Tuhan punya planning lain. Dia akan kirim Yesus Kristus ke bumi untuk memurnikan, menyucikan kita. Akan memulihkan hidup kita. Nah, banyak hal yang perlu dipulihkan dari hidup kita ini. Salah satunya ego, luka batin, masa lalu, hal-hal yang buruk di dalam diri kita ini perlu dipulihkan. Nah, Tuhan biasanya cara memulihkannya Tuhan, prosesnya Tuhan itu lewat pikul salib, sangkal diri. Itu diizinkan Tuhan dalam diri kita. Di Markus 8 ayat 34 dijelaskan yang sama loh. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, pikul salibnya dan mengikut aku. Di Lukas juga dijelaskan yang sama. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, ada tambahannya, dan mengikut aku. Di Lukas 14 ayat 27 juga ngomong, barang siapa tidak mengikul salibnya dan mengikut aku, ya tidak dapat menjadi muridku. Memang kita ini sejak mengenal Tuhan dan kita sembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, dan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang buruk. Sebenarnya hal buruk terjadi itu sebenarnya untuk ngapain? Untuk memproses hati kita yang di dalam tadi. Diizinkan terjadi hal yang tidak enak, yang kita nggak alami, yang kita alami, yang kita nggak sukai, itu dipulihkan kembali menjadi serupa segambar dengan Kristus. Jadi karakter-karakter di luar Kristus yang ada di dalam diri kita itu akan diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang dipakai memproses adalah orang-orang yang paling kita cintai, yang paling kita kasih, yang paling kita hormati, yang dekat dengan kita. Itu diizinkan terjadi dalam hidup kita, supaya apa? Mengeluarkan hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Itu pun kalau respon kita benar. Kalau kita menghadapi proses, tekanan, himpitan, atau apapun yang buruk, yang perlu kita jaga adalah respon hati kita. Semakin benar respon hati kita ini, tanpa berontak, tanpa ngetumel, tanpa ngeyel, tanpa mempertanyakan segala sesuatu, tapi mengizinkan Tuhan proses itu terjadi dalam hidup, semakin cepat proses itu akan selesai. Ada beberapa orang tadi dengan kesaksiannya, beberapa orang di antara kita ini kan ada yang luka batin dengan orang tuanya, sangat luka sekali, karena orang yang harusnya dia memproteksi malah membuat luka. Harusnya orang yang mengayomi malah meninggalkan, membuang. Jadi hal-hal itu membuat luka di dalam hati, membuat luka di dalam batin. Jadi itu yang harus sejak mulai komitmen ikut Tuhan, hal yang seperti itu yang diizinkan Tuhan untuk diproses. Kalau itu tidak diproses,
dan mengalami kemenangan. Dan proses itu diizinkan terus sampai kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, mengalami kemenangan. Itu akan diizinkan terus terjadi sampai hati kita ini benar-benar memiliki sikap yang benar, sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang keras kepala. Bapak Ibu, ketika kita tidak mau menerima proses sebagai bagian dari yang Tuhan izinkan, pikul salib sangkal diri, hal yang buruk yang diizinkan Tuhan harus dicabut di dalam diri kita. Kita akan melawan, kita protes dengan kita mempertanyakan segala sesuatu. Biasanya itu akan menjadikan seseorang itu memiliki karakter yang aneh. Kenapa orang itu bisa ketus? Pasti ada penyebabnya, pasti ada akarnya. Kenapa seseorang itu ketus? Galak, kejem, sadis. Kalau ngomong tajam, snappy, tajamnya bukan main. Nyakitin, ngerendahin, sombong. Ada hal sikap-sikap buruk-buruk seperti itu adalah manifestasi karena di dalam dirinya yang tidak dipulihkan. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dari masa kecil, tidak mendapatkan cinta yang melimpah dari keluarganya, dari orang tuanya. Dia akan cenderung sampai dia dipulihkan Tuhan, sebelum dia dipulihkan Tuhan, dia akan cenderung mencari cinta, mencari perhatian, mencari kasih sayang di luaran sana. Bisa saja itu lewat pacar, kekasih, teman, atau sahabat. Ketika dia menemukan orang yang tepat, dia akan sangat-sangat available untuk melakukan apa aja yang orang-orang yang dikasih itu, orang-orang merasa ngayomin tadi itu, suruh. Ketika seseorang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya di rumah, dia akan coba cari keluar. Tapi kalau anak-anak itu mendapat cinta lebih meluap-luap dari kedua orang tuanya, dia akan sudah puas. Dia tidak akan pernah cari cinta dari luar sana, perhatian dari luar sana. Nah, hal-hal yang seperti itu, luka-luka dalam keluarga, perhatian, kasih sayang, hati yang dikasih, hati yang dicintai oleh orang tuanya, hati yang benar-benar dimiliki. Kalau tidak dimiliki, itu akan membuat jadi luka. Apalagi figur orang tua, mungkin mama, mungkin papa yang melukai, menyakitin, tidak mempedulikan, itu akan membuat luka di dalam batin anak-anaknya dan terbawa sampai masa tua. Kalau itu tidak dipulihkan, dia akan orang-orang seperti ini akan selalu jadi troublemaker, selalu bikin masalah. Dan toh kalau dia mempunyai suami pun, kalau suaminya benar-benar diubah Tuhan, banyak sekali pernikahan karena karakter yang tidak dipulihkan bisa mengakibatkan perceraian. Tapi puji Tuhan ya, Bapak Ibu semuanya sudah ditangkap Tuhan Yesus dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita ini mencari Tuhan sungguh-sungguh dan ditangkap Tuhan, dan kita menyediakan hati kita mencari Tuhan, Tuhan itu akan selalu proses bentuk. Di saat Bapak Ibu sudah tidak tahan, tidak kuat rasanya, sudah mau nyerah, pasti Tuhan akan kirim orang-orang tertentu menjadi penjaga atau seperti memberikan pencerahan atau memberikan hikmat dan pengertian sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang salah. Ada luka-luka yang masa lalu yang orang-orang yang harusnya yang mengasihi kita, yang harusnya kita hormatin, tapi mereka tambah melecehkan, mungkin pelecehan seksual, mungkin dilukain, mungkin dibuang orang tuanya, mungkin anak-anak yang mau digugurkan di dalam kandungan, itu lahir mereka akan terluka. Dan luka itu harus dipulihkan. Kalau luka itu tidak dipulihkan, dia akan bikin problem terus dalam hidupnya sampai masa tua. Kalau dia menikah, dia akan jadi troublemaker. Dia akan menjadi orang yang garang sekali. Orang bisa jadi garang, bisa jadi orang yang putus asa. Hanya ada dua karakter ini, orang-orang yang ditolak dari keluarga, ditolak dari kandungan, tidak diinginkan lahir, tidak mendapat kasih sayang. Ada dua kemungkinan. Jadi orang yang minder atau menjadi orang yang arogan, yang galak, ketus, dan kejam. Dan ini karakter yang harus dipulihkan di dalam Tuhan. Makanya ketika kita menghadapi masalah apapun juga, kita tuh harus bersyukur. Karena Tuhan pasti punya rencana. Ada hal buruk yang masih nempel di kita, yang Tuhan izinkan harus dicabut. Kalau kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi himpitan, dalam kondisi-kondisi seperti ini,
dalam kondisi seperti ini nih, Bapak Ibu kan ngalami namanya proses pembentukan. Dan banyak Tuhan ngajarin. Tadi Ibu kesaksian, di balik kondisi yang sulit ini, banyak orang stres, banyak orang bangkrut, banyak orang putus asa, tapi ada orang-orang tertentu yang dipulihkan secara Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan punya rencana. Tuhan selalu memiliki rencana yang ajaib atas setiap orang-orang yang dikasihinya. Dan kita ini termasuk orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi, ada hal yang buruk yang di dalam diri kita ini. Kita sendiri kadang tidak tahu itu apa. Kadang nggak tahu penyebabnya dari mana. Tapi Tuhan akan ambil satu persatu. Yes, Tuhan akan ambil. Melalui apa? Proses. Sangkal diri. Pikul salib setiap hari. Ada karakter yang buruk. Ego, orang yang dipimpin egonya. Ego itu yang harus disangkalin, harus disalibkan. Ada yang dikontrol oleh amarahnya, ada dikontrol oleh persepsinya, dengan asumsinya. Ada orang yang cenderung suka menghakimi orang lain, nilai merendahkan orang lain. Hal-hal seperti yang perlu disalibkan setiap hari. Ada yang sukanya menghakimi, merasa benar sendiri. Hal itu yang perlu disalibkan setiap hari. Karena setiap orang itu memiliki kelemahan masing-masing yang berbeda, tergantung dari latar belakang hidupnya tersebut. Ada orang yang butuh dikasih, ada orang yang kepahitan, ada orang yang susah mengampuni, ada orang kelemahannya seksual, ada yang kelemahannya masalah keuangan, ada yang kelemahannya masalah bohong, masalah dusta, ada kelemahannya masing-masing. Setiap orang itu berbeda-beda, dan itu yang harus disangkalin setiap hari, itu yang harus disalibkan. Ini kelemahan-kelemahan tersebut itu tidak bisa ditengking. Pak, dalam nama Yesus dia tidak akan bisa kabur. Yang bisanya bagaimana? Disalibkan setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Nah, proses-proses yang besi menajamkan, besi manusia menajamkan sesamanya, sebenarnya adalah proses yang diizinkan Tuhan untuk mengambil hal-hal buruk yang di dalam hati kita. Nah, bagaimana supaya kita cepat pulih, cepat bebas? Kita harus berespon seperti yang Tuhan mau. Tapi kebanyakan untuk bisa menang dalam kejadian, dalam masalah itu kadang diperlukan waktu bertahun-tahun karena bebalnya dan kebodohan manusia itu. Tapi kalau responnya benar, cepat sekali Tuhan pulihkan. Ada yang bisa setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Semakin respon hati kita ini benar, lembut, mau dibentuk, mau diproses, biasanya Tuhan cepat pulihkan. Kadang hal itu yang banyak orang tidak sadari. Kadang hal itu kalau tidak kita mengerti, itu jadi pintu masuknya setan lewat kelemahan-kelemahan yang ada. Ada orang yang kecewa sekali. Biasanya orang-orang yang kecewa, orang-orang yang pernah dilukai itu kan susah mengampuni, berat sekali melepaskan pengampunan. Untuk ngomong tadi seperti kata bilang I love you aja berat setengah mati. Dengar kata I love you itu karena tiap hari ngerasain pahit, ada orang sayang tuh curiga biasanya. Karena apa? Tiap hari dengarnya hal-hal jelek, hal-hal buruk, yang diterima adalah hal pahit. Ketika Tuhan mau pulihkan, mana bisa, mana mungkin. Kenapa? Seakan-akan tidak percaya apa yang Tuhan kerjakan. Tapi ketika Tuhan benar-benar lakukan, itu akan membuat hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan bisa sanggup ubahkan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Nah, tergantung dari respon hati kita. Semakin benar respon hatimu di hadapan Tuhan, semakin cepat Tuhan pulihkan. Semakin cepat Tuhan ubahkan orang-orang yang di sekitar hidupmu, yang bersinggungan dengan hidupmu. Ini adalah cara Tuhan, adalah proses Tuhan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita ini benar-benar tahu bagaimana bertindak, bersikap, berkelakuan seperti yang Tuhan mau. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Alkitab ngomong. Ini ngomong tentang masalah hati, tentang mengampuni. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Biasanya kita kalau ngomong tentang orang-orang yang luka, orang-orang yang pernah disakitin, itu kan selalu membuat orang yang dilukai dan disakiti itu membuat kecewa. Dan orang yang dikecewakan itu susah sekali loh mengampuni. Solusinya bagaimana? Melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan, memang tidak gampang. Karena kalau kita ini udah disakitin berkali-kali, di orang yang sama, kejadian yang sama, terus nyakitin, untuk kita melepaskan pengampunan itu tidak gampang. Tapi kita tidak bisa mengampuni sampai benar-benar praktek untuk melepaskan pengampunan. Karena hukum yang pertama dan terutama isi dari seluruh kitab Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu. Orang mengasihi sesamanya, salah satunya juga melepaskan pengampunan. Orang mengasihi sesamanya tapi jengkel, dendam, kesel, masih simpan kecewa, masih simpan dongkol, itu tidak mengasihi. Orang yang mengasihi adalah melepaskan pengampunan. Cara terbaik untuk cepat bebas dari sakit hati, dendam, dan kekecewaan adalah melepaskan pengampunan. Kalau itu nanti benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, memang tidak gampang, dengarnya gampang, dengar khotbahnya gampang, dengar khotbahnya enak, tapi prakteknya kita akan mengalami hal-hal yang tidak gampang. Tapi itu adalah bagian yang Tuhan izinkan proses itu terjadi, pembentukan itu terjadi, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu penting. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus menjadi representasi kerajaan Allah. Kita harus menjadi merepresentasikan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Seringkali saya berbicara, ngomong berkali-kali bahwa orang-orang dunia tidak akan pernah membaca Alkitab, tapi dia akan melihat kehidupan dan kelakuan orang-orang percaya. Kelakuan kita setiap hari mencerminkan Alkitab apa belum? Mencerminkan Kristus apa belum? Bagaimana kita bisa mencerminkan Kristus seutuhnya? Harus diizinkan Tuhan meremukkan hal yang buruk. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu kelemahan kita itu seperti apa sampai kita dibenturkan dengan kejadian, dengan masalah yang ada. Dengan kejadian, dengan masalah, hal yang mengecewakan, hal yang menyakitkan. Kadang hal seperti itu membongkar semua kebusukan di dalam hati kita. Respon kita harus benar. Nah, ketika kita mengalami gesekan satu dengan yang lain, membuat kita semakin dibentuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ketika diizinkan terjadi masalah yang ada, diizinkan terjadi hal-hal yang buruk menimpa kita, respon kita harus benar sesuai apa yang Tuhan mau. Semakin respon kita benar di hadapan Tuhan, proses itu semakin cepat. Ingat Bapak Ibu, barang siapa tidak memikul salib dan menyangkal dirinya setiap hari, tidak akan menjadi muridku dan tidak layak bagiku. Kita harus menyangkalin diri kita, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal kebiasaan buruk kita, kelakuan kita, karakter kita yang buruk, yang susah mengampuni, yang gampang tersinggung, gampang sakit hati, iri hati, gampang kecewa, suka mengabdi, hal buruk harus disangkal, harus disalibkan setiap hari, supaya kuasa Kristus, karakter Kristus begitu nyata dalam kehidupan kita. Kalau seseorang responnya benar, proses akan semakin cepat. Semakin kita ini lembut hati, mudah melepaskan pengampunan, bersikap, reaksi hidup kita ketika menghadapi masalah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita reaksi kita sesuai dengan firman Tuhan, maka proses itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi pemulihannya sangat cepat sekali. Hati kita dipulihkan terlebih dahulu, dan orang-orang yang bersinggungan dengan hidup kita juga akan dipulihkan Tuhan. Keluarga kita tentunya dipulihkan Tuhan. Ketika dipulihkan total, hati kita diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus, dipenuhi dengan kemuliaan Kristus, dan Dia yang bertahta sepenuhnya dalam hidup kita. Kenapa diizinkan proses pemurnian dalam hati kita? Supaya Allah bisa bertahta. Sebab dari hati orang percaya mengalir aliran air hidup. Dari hati orang percaya akan terpancar kehidupan. Ketika hati kita ini penuh dengan sukacita, sudah dipulihkan Tuhan, sudah mengalami proses dan pembentukan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, semakin cepat Tuhan pulihkan orang-orang di sekitar kita, dan Tuhan akan semakin bertahta, menguasai sepenuhnya, bermanifestasi sepenuhnya dalam hidup kita. Kadang karakter itu lebih penting dari mujizat, dari karunia. Karakter yang membuat kita tetap dipromosi. Karena karakter itu adalah proses yang kita jalanin setiap hari bersama Roh Kudus. Karakter terbentuk karena kita diproses, dibentuk dengan Tuhan. Kalau karunia itu pemberian miliknya Tuhan. Tapi karakter ini yang diizinkan Tuhan, diproses, dibentuk. Kita dibentuk setiap hari, kita diproses setiap hari, kita mengalami pembentukan hal yang ajaib, hal yang tidak enak, apapun juga. Kadang kita sendiri maunya menolak,
Tapi kadang itu diizinkan Tuhan, dan kita menjadi mengalami hal yang kok bisa saya harus mengalami begini? Kenapa kok harus ini? Kita seringkali bertanya-tanya, why God, why, when God, when? Kapan tuh? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kapan Tuhan aku dipulihkan? Rasanya ketika kita mengalami proses, kita sudah menyerah, nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Kita hidup dalam tekanan, kita hidup dalam mimpitan, nggak tahu jalan keluarnya. Mau berdoa, cuma air mata sudah kering. Kita mau berdoa, nggak tahu meski ngomong apa. Kadang diizinkan seperti itu untuk permukaan, untuk merendahkan hati kita, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya hati kita nempelnya ke Tuhan, hati kita menyembahnya itu Tuhan, fokusnya ke Tuhan, bukan ke hal yang lain. Pikul salib, sangkal diri. Mikul salib, sangkal diri. Menyangkalin semua hal yang buruk dalam diri kita, menyalibkan sikap-sikap buruk, kelakuan buruk, karakter buruk. Karena mulut kita juga perlu disalibkan, jari kita, jempol kita perlu disalibkan kadang, supaya tidak posting hal-hal yang buruk dan negatif yang menyakiti dan melukai orang. Kita harus membangun semua orang, mengasihi, melepaskan pengampunan, supaya Kristus memenuhi hidup kita, berkuasa sepenuhnya dan manifestasi sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi. Kenapa sih kok diizinkan proses? Karena panggilan utama kita adalah menjadi serupa dan gambar dengan Kristus. Serupa segambar dengan Kristus artinya diproses, dibentuk, dimurnikan, supaya Kristus yang tampil, bukan diri kita yang tampil. Diri kita sendiri itu tidak ada baiknya sama sekali. Karena semua, kalau Bapak Ibu lihat, semua yang keluar dari tubuh kita itu tidak ada baik. Tapi ketika Kristus yang di dalam kita ini berkuasa, memenuhi, menguasai, mengontrol, menjadi raja, menjadi tuan, segala-galanya yang mengontrol semua hidup kita, manifestasinya kita menjadi orang yang menjadi representasi kerajaan Allah, merepresentasikan Kristus, karakter Kristus. Keluar perkataannya yang membangun, membangkitkan, bahkan dari perkataan mulut kita bisa mengalir mujizat dan hal yang ajaib dan luar biasa. Dari tangan kita keluar berkat, kita bisa memberkati banyak orang. Kita harus benar-benar merepresentasikan kerajaan Allah. Panggilan kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita tidak akan bisa menjadi serupa segambar dengan Kristus kalau kita tidak mengalami proses pembentukan. Dan ujungnya kita akan dipromosi Tuhan. Bapak Ibu ingat tentang Yusuf. Yusuf diproses Tuhan sampai mimpinya terjadi, visinya terjadi. Setelah dia baru menceritakan tentang mimpinya dia, saudara-saudara sudah memusuhin. Tidak sampai di situ, dia masukin sumur, dijual, dipenjara, dan ujungnya dipromosi Tuhan. Semua tokoh-tokoh di Alkitab diproses Tuhan. Mau Esther diproses Tuhan luar biasa. Esther, Rasul Paulus, Yohanes, semua tokoh-tokoh, Elia, Elisa, semuanya, Musa mengalami proses dan pembentukan. Dan ujungnya dia menjadi orang-orang jenderalnya, orang-orang kebanggaannya Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ingat, Tuhan akan proses kita melalui orang-orang di sekitar kita. Bisa suamimu, bisa istrimu, bisa anakmu, pembantumu, supirmu, karyawanmu, semuanya bisa dipakai Tuhan. Siapapun juga, ketika kita bersinggungan dengan orang lain dan itu tidak mengenakan hati kita, itu sebagian proses pembentukan karakter yang ada. Responmu menentukan kamu lulus apa tidak. Semakin sikap kita ini benar di hadapan Tuhan, semakin benar di hadapan Tuhan, kita semakin cepat mengalami kemenangan. Kita lulus ujian dan kita akan masuk level berikutnya. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita percaya urapan tidak akan terbatas oleh tempat dan waktu. Kita bisa ibadah online seperti ini. Kita percaya urapan Allah tetap bekerja di tempat Bapak Ibu berada, di rumah masing-masing, di ruangan masing-masing. Dan kita percaya, kalau hari ini diizinkan hal buruk terjadi dalam hidupmu, nikmatin saja, percaya saja Tuhan menyertai, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ujungnya kita akan dibawa menjadi serupa segambar Kristus, dan ujungnya pasti ada berkat. Tidak usah pusing lah tentang masalah berkat. Kita fokus dengan Tuhan saja. Ketika kita fokus mencari Tuhan, tidak mungkin Bapa dia adalah Bapa yang baik. Dia akan mencukupi semua kebutuhan kita. Saya udah buktikan bertahun-tahun. Saya udah ngalami banyak himpitan, tekanan, bisnis hancur, bangkrut. Semuanya kita nggak pernah ngalami, saya dengan istri saya. Kita berdoa, udah puasa, belum ada breakthrough. Dan kita percaya ada pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan tetap pelihara sampai hari ini.
bahkan hidup kita, hidup kami berdua menjadi berkat bagi banyak orang, bagi berkat bagi banyak keluarga orang lain. Hidup kami berdua bisa dipakai untuk memulihkan keluarga-keluarga yang berantakan. Kami bersyukur dengan kejadian seperti itu sebagai, kalau kita menghadapi hal buruk itu sebagai proses dalam hidup kami berdua. Bukan berarti saya dengan istri tidak pernah berselisih pendapat, silang pendapat, bahkan sering sampai tajam, tapi kita cepat menyelesaikannya. Dan kita tahu kok, orang yang terbaik menjadi penajam adalah orang yang dekat dengan kita. Siapa? Pasangan hidup kita. Bisa orang tua kita, bisa suami kita, bisa istri kita. Mereka adalah orang-orang yang the best yang dikirim Tuhan ke muka bumi ini. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak sepaham dengan pasangan hidupmu atau dengan orang tuamu, nikmatin. Mereka adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menajamkan kita, semakin tajam kita. Nggak usah pusing, nggak usah komplain. Itu adalah bagian proses yang Tuhan izinkan kok dalam hidup kita. Karena mereka memang spesial khusus dikirim Tuhan untuk membuat kita semakin tajam, menjadi serupa segambar dengan Kristus, menjadi orang-orang yang merepresentasikan kerajaan Allah dalam hidup kita. Ketika kita tidak sepaham dengan pasangan hidup kita, nikmatin saja. Kalau perlu tanya Tuhan, saya mesti melakukan apa? Pasti disuruh mengampuni, disuruh mengalah. Itu kan bagian proses. Dengan kita diajari rendah hati, bukan arogan merasa menang sendiri, merasa benar sendiri. Karena ketika kita diproses tuh just calm, tenang aja, kalem aja, nikmatin aja. Nggak usah berontak, nggak proses-proses, nggak usah membenarkan diri. Semakin kamu memberontak dan membenarkan diri, Tuhan semakin gencet habis. Tuhan semakin proses terus berkali-kali, bertubi-tubi, sampai kamu lari ke atas gunung pun, kamu akan dipertemukan dengan orang yang sama dan kejadian yang sama. Terus kamu akan diproses dengan orang yang memiliki karakter-karakter yang mirip-mirip, nggak jauh beda. Karena Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hatimu dan Tuhan mau hati saya. Supaya Dia bertata sepenuhnya, Dia manifestasi sepenuhnya melalui hidup kita. Tuhan butuh kita sebagai tempat untuk manifestasikan pekerjaannya, kuasanya, mujizatnya, hikmatnya, anugerahnya, semuanya. Tuhan tuh butuh kita. Sampai kita tuh izinkan proses itu terjadi. Sampai kita didapatin, hati kita ini benar-benar tulus. Kalau melayani yang tulus. Menolong orang yang tulus. Ngajar yang tulus. Nggak usah ngarepin imbalan. Tulus saja. Bertahun-tahun saya lakukan. Sampai hari ini. Dan bukti Tuhan itu luar biasa. Kadang berkatnya sebagai hamba Tuhan itu bukan berkat jasmani. Kadang kita melihat orang yang kita bimbing, orang yang kita muridkan, diubahkan Tuhan itu sebagai upah. Orang-orang yang rusak yang ketemu dengan kita, diubahkan melalui hidup kita itu sebagai upah. Yang semua jerih payah, proses yang kita alami itu rasanya hilang ketika melihat orang-orang diubahkan melalui hidup kita. Itu sebagai hal yang buat saya sama istri is powerful sekali. Rasanya jerih payah, lelah, kesesakan, aniaya, tekanan, impian itu hilang ketika kita melihat orang-orang yang bersinggungan dengan hidup kita diubah dan dijamah Tuhan. Dan Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau hati kita kok, bukan Tuhan mau yang lain. Yang pertama, Tuhan adalah mau hatimu. Ketika hatimu dikuasain Tuhan, mulutmu dikuasain Tuhan, tanganmu dikasih Tuhan, tubuhmu dikuasain Tuhan, sampai Dia benar-benar manifestasikan kuasanya, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dengerin baik-baik. Ketika diizinkan proses, jangan buru-buru kecewa, jangan buru-buru sakit hati. Nikmatin proses itu. Lepaskan pengampunan. Izinkan Tuhan bekerja terus, membongkar semua kebusukan dalam hati kita. Kita percaya, tangan Tuhan yang ajaib menyertai kita. Selamat menikmatin proses pikul salib sangkal diri sampai kemuliaan Tuhan menyertai kita begitu real dan nyata kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. God bless you.